Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Wahyono, mahasiswa PPG Prajabatan 2023, gelombang pertama Universitas Kristus Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil praktek mengajar saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi pada topik 4, demonstrasi kontekstual. Sedikit gambaran dari isi video yang akan saya tampilkan. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan cara membuat jaring-jaring bangun ruang prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan cara membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Selain itu, sesuai dengan nama mata kuliahnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, tentunya praktek mengajarnya tersebut terdapat unsur diferensiasinya. Tepatnya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensi konten dan juga proses. Diferensiasi konten ketika saya meminta setiap kelompok yang dibentuk untuk membuat jaring-jaring bangun ruang yang berbeda-beda antara prisma, tabung, limas, dan kerucut. Sedangkan diferensiasi proses ketika saya menyediakan sumber belajar yaitu tutorial dalam bentuk video dan artikel untuk membuat jaring-jaring dari masing-masing bangun ruang, dan setiap kelompok bebas mengakses salah satu dari sumber belajar tersebut atau bahkan mengakses keduanya sesuai minat mereka. Itu saja untuk sedikit gambaran dari video yang akan saya tampilkan. Untuk lebih jelasnya, check it out. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin salah satu bisa pimpin dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ibnu ya? Oh, Ibnu kemana? Nggak tahu, Pak. Oh ya, nanti coba saya hubungi saja ya dengan Ibnu. Selain Ibnu ada yang tidak berangkat? Rahayu kemana ya? Oh, kita tahu ya. Oh ya, nanti jadi Ibnu sama Rahayu saya konfirmasi terlebih dahulu, saya hubungi. Mungkin sedang ada kegiatan keluarga. Selanjutnya, coba cek kebersihan tempat duduk kalian masing-masing. Ada sama-sama yang berjajaran? Bersih ya? Aman ya? Aman? Oke. Nah, selanjutnya alat tulis, busur, dan buku matematika silakan disiapkan terlebih dahulu. Selain itu coba dimasukkan. Sudah siap semua ya? Oke, masih ingat dengan kesepakatan kita pertemuan sebelumnya? Masih ingat ya? Nggak perlu diingatkan lagi. Nah, tapi kita tetap coba untuk menerapkan kesepakatan yang pernah kita sepakati sebelumnya. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang bangun ruang. Fokusnya kita adalah tabung, prisma, kerucut, dan juga limas. Nah, apa sih manfaat dari belajar dari bangun ruang ini? Nah, ada beberapa manfaat di sini yang aku tulis. Yang pertama, kita dapat membuat suatu kemasan dengan mudah dari selembar kertas. Hanya dari selembar kertas. Yang kedua, kita dapat memperkirakan seberapa luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat suatu bentuk. Nah, itu untuk contoh manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Tujuannya apa sih untuk pembelajaran hari ini? Perwakilan mungkin bisa dibacakan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan cara membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan cara membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Oke, terima kasih untuk Mas Arif. Ini untuk tujuan pembelajaran kita ya, yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kita cara mencoba untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Kita akan belajar melalui berkelompok. Jadi nanti dalam satu kelas ini akan saya bentuk dalam 4 kelompok. Kemudian kita akan membuat sebuah kemasan atau sebuah bangun ruang dari selembar kertas. Nanti juga saya bagikan. Nah, setiap kelompok nanti juga membentuk bangun ruang yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya coba kalian ingat-ingat terlebih dahulu. Kalian pernah belanja kan di sebuah supermarket atau pasar atau dan lain-lain? Pernah ya? Nah, coba bayangkan kalian pernah membeli sesuatu dengan bentuk kemasannya yang berbeda-beda. Yang bentuknya apa saja coba sebutkan? Tabung ada, kerucut, kotak itu contohnya yang kemasan apa? Roti ada juga, es krim. Oke, es krim bentuknya kerucut ya. Nah, itu contoh bentuk-bentuk yang mungkin bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belajar. Ketika kalian mendapatkan kemasan tersebut, pernahkah kalian berpikir untuk mencoba membongkarnya? Sering, Pak. Sering. Biasanya buat apa dibongkar?
buat mainan. Buat mainan ya. Biasanya kaleng susu itu Pak buat mobil-mobilan. Kaleng susu. Oh iya, ada bisa. Nah, untuk contoh kemasan yang lain, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Es krim. yang kedua ada coklat juga. Ada yang bentuknya tabung, ada juga yang bentuknya prisma. Segi berapa? 3. Juga. Prisma segitiga ya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat bangun ruang setiap kelompok masing-masing satu gitu. Oke? Iya, Pak. Untuk kelompoknya sudah kita bentuk. Kemudian untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, Sudah, Pak. oke, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari tugas yang diberikan kepada kelompok kalian masing-masing, adakah sedikit pertanyaan yang mau tanyakan terlebih dahulu sebelum kita memulai projectnya? Belum Pak. Belum ya? Oke. Sekarang kita bisa mulai untuk membuat sebuah bangun ruang dengan satu lembar kertas yang akan saya bagikan. Kelompok pertama, kelompok 4. Nah, masing-masing sudah mendapatkan kertasnya kan? Sudah Pak. Nah, silakan didiskusikan dalam kelompok terlebih dahulu tugas kalian masing-masing. Kemudian, ketika kalian membuat prisma tersebut, kalian bisa mengakses salah satu dari tersebut. Nah, contohnya untuk yang kelompok pertama itu membuat prisma, bisa pilih yang video atau yang bentuk artikel. Untuk yang kelompok kedua yang berbentuk tabung, bisa pilih salah satu antara video sama artikel. Atau kelompok ketiga atau kelompok yang keempat. Jadi ini untuk khusus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Bisa pilih satu aja atau pilih dua-duanya. Oke, waktunya sekitar 40 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Halo? Selesai? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai, mungkin perwakilan kelompok bisa memulai untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Nah, untuk kelompok pertama, silakan kalian jelaskan terlebih dahulu ke teman-teman jaring-jaringnya seperti apa, kemudian kalau disusun dalam bentuk bangun ruang, nanti jadinya seperti apa. Ya, jadi jaring-jaring ini ada lingkaran sama persegi panjang. Nah, nanti kalau misalkan kita hubungkan jadinya, nah jadinya kayak gini nih. Oke, itu bentuk apa itu? Tabung. Oke, tadi dapat ukuran berapa? Jarinya 5, terus tingginya sini itu 20. Oh, jari-jarinya 5 cm, tingginya 20 cm ya? Iya. Oke, itu saja, terima kasih. Boleh proses terlebih dahulu. Untuk kelompok selanjutnya, dengan keliling 40 cm dan tinggi 12 cm. oke. Jari-jarinya coba ditunjukkan terlebih dahulu ke teman-teman. Itu ada tahun apa saja ya? Tahun datar apa saja? Ada segitiga. Oke, 4 segitiga ya. Segitiga dan satu persegi. Kemudian kalau disusun jadi bangun ruang, bentuknya seperti apa? Oke, jadi seperti ini ya, seperti piramida ya. Nah, tadi pakai video atau artikel waktu membuatnya? Tadi pakai video. Pakai video ya, Iya. video terus sambil membuatnya ya. Iya. Oke, itu saja. Terima kasih. Boleh proses terlebih dahulu. Untuk kelompok selanjutnya, bisa dijelaskan seperti teman-teman tadi. Silakan. Jadi dari kelompok 1 dipersilakan untuk membuat prisma segitiga. Nah, jadi untuk jaring-jaringnya seperti ini.
Berarti ada 3 buah persegi panjang dan 2 buah segitiga. Ukurannya tadi sisinya 6 cm dan tinggi 15 cm. Tadi pakai artikel atau video ya? Tadi pakai artikel, Pak. Pakai artikel ya? Ya. Wah, hebat. Ada kesulitan? Bacanya susah. Oke, bacanya susah ya? Ya. Oke, itu saja. Beliau aplaus terlebih dahulu. Yang untuk kelompok terakhir, silakan. Saya perwakilan kelompok 4 membuat jaring-jaring ini namanya kerucut. Nah, dalam kerucut ini ada bangunnya, yang pertama itu lingkaran, yang kedua itu ada juring. Jari-jari lingkarannya itu 5 cm. Juringnya saya menggunakan ini tingginya 12 dan sisi miringnya 13 gitu. Lalu ini untuk sudut juringnya nanti bisa dicari dari artikel itu ada. Oh iya. Jadi saya membuat tadi menggunakan artikel. pakai artikel Iya, ya? pakai artikel. Buka video juga enggak? Atau pakai artikel saja? Buka video cuma ini untuk membuat membuat jaring-jaringnya menggunakan busur. Oh iya, coba ditampilkan terlebih dahulu bentuk jari-jarinya ke teman-teman. Untuk jaring-jaring seperti ini. Nanti kalau ditempelkan jadinya seperti ini. Gini. Oke, bentuknya kerucut ya. Nah, ada kesulitan nggak ketika membuatnya tadi? Sulit Sulitnya di? menemukan ini yang atas ini juringnya. Oh iya, kesulitannya di situ ya. Tapi bisa kan? Bisa. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan ke terlebih dahulu, beri aplaus. Nah, kita sudah selesai belajar hari ini. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Tadi Pak membuat jaring-jaring bangun ruang, Oke, kita membuat jaring-jaring bangun ruang. Oke. membuat menyusun bangunnya dari jaring-jaring. Oke, menyusun jadi bangun ruang ya. Jadi Oke, bangun ruang. ada lagi ya bisa mungkin menjawab? Saya Pak. Oke, Dalam silakan. kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan banyak contoh bangun ruang. Oke. Nah, kita sudah selesai. Untuk pelajaran di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung luas permukaan sama volumenya ya dari masing-masing bangun ruang tersebut. Oke. Nah, untuk kelas hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan karena sekarang sedang musim hujan yang sedang deras-derasnya itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam